coba tunjukkan tempat-tempat atau gapok tani atau kelompok taninya, ya nggak usah diantar, mereka sendiri mungkin yang akan mencari tahu ya. Oke nggak? Jadi begini sebetulnya kan kita menggambarkan ke ibu. Ya betul. Ibu yang harus tahu. Bapak saya kemana sih? Nomor telepon sama Saya kalau kemarin saya panggil Pak kelompok taninya, saya panggil kemarin pada saat waktu pertama itu, saya panggil mana kelompok taninya. Nah memang ada beberapa yang hadir ya, dan tidak mungkin juga 81-nya saya panggil. Jadi memang ada perwakilan mana-mana yang hadir. Jadi kalau saya menjawab nanti, saya udah ngeliat, saya udah datang, nanti jangannya, wah ibu mah ada ini. Nah sekarang biarlah mereka, betul nggak? Kalau saya pada saat, makanya saya bilang ini adalah audiensi yang kedua Pak. Karena yang pertama itu saya wajib mereka hadir dan saya membawa juklisnya sesuai nggak nih, gitu kan? Nah saya kembalikan kepada IRDA dan BPKP gitu kan, silakan. Kalau saya sudah pertanyakan satu-satu. Nah kalau saya nanti menjawab di sini, ya, kalau saya nanti menjelaskan di sini, nanti akan bilang, ibu mah gini. Ini karena saya mengetahui begini karena di audiensi pertama nih kan. Nah sekarang lebih baik Bu Kadisnya dengan manajernya yang harus menjelaskan. Kalau saya sudah saya datangi kan gitu. Cuman tidak wajar kalau saya menceritakan itu. Nanti disangkanya saya lagi. Bukan saya meminta diceritakan sama ibu. Iya, makanya. Yang saya pikirkan, jangan-jangan ibu komisaris belum nggak tahu satu-satunya gitu. Saya pada saat itu saya sangat respect sekali kalau memang seperti itu adanya. Wah, kalau saya itu wajib kan. Iya. Saya itu wajib karena kalau ibu bilang tadi belum, maaf saya cecak ini. Kalau saya wajib karena apa? Karena ketika saya mah jujur ya, saya mah daerah selatan juga nggak punya apa-apa gitu. Apa kepentingan saya di daerah selatan? Nyalurkan gitu saya di daerah selatan. Untuk ayah atau saya kan. Jadi artinya buat saya biarlah mereka yang lebih menjelaskan. Nah ketika itu karena memang pada saat itu saya udah bilang sama Kang Omay kalau ayo saya keriwah gini. Nah artinya memang suatu hal yang memang harus dijelaskan kembali. Saya bilang ini sensitif, sangat seksi. Namun jangan pernah takut kalau kita itu tidak salah, gitu kan? Silakan jelaskan saja, gitu kan? Keterlibatan kami sudah sebagai penengah, tinggal mereka lah nanti yang menilai, gitu kan? Ya kan, betul nggak? Nah makanya tolong nih Kang Johan sama Bu Nenden sok jelaskan dari 81 itu di mana saja, daerahnya mana saja, betul nggak Kang? Daerahnya mana saja. Jikalau teman-teman ini akan mengetahui, silakan datang. Jangan sampai ketahuan, saya kasih tahu. Kalau mau ngedatengin, langsung jangan sampai ketahuan. Karena saya pun waktu itu mendatangi tidak sampai ketahuan gitu loh. Karena saya harus mencari bukti secara otentik. Itu kuncinya. Jadi silakan, saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk silakan lakukan yang terbuka. Ini baik kok buat sebetulnya di sini Bu, saya pengen mengetahui. Saya harus dilindungi itu mereka buat kami. Iya. Karena situasi ini kan APK dua-duanya sudah bergerak di sini. Mereka dipanggil, mereka datang. Wah jangan-jangan ini dikorbankan ini mereka. Kami yang seperti itu menganggapnya. Makanya kami sebetulnya harus dilindungi ini. Ini tombak kami, penghasilan PHD kami yang termasuk. Itu. Makanya itu kan syaratnya dari saya. Kan sehat. Siap. Dan untungnya sebetulnya saya dekat Omar, saya pengen benar-benar ketemu dengan Bobi. Kita apa ini? Berpuluh-puluh lagi di Bapak. Baik Bu, ada tambahan. Jadi bukan kembali ke awal, tapi ini merupakan salah satu momen yang sangat luar biasa bagi saya, bagi kami semua. Karena kita membutuhkan anggota DPRD itu maaf bukan penyambung, bukan penengah, tetapi penindak. Artinya penindak bukan berarti penindak dalam hal proses penegakan supremasi hukum, tetapi menindaklanjuti ini harus seperti apa, dan kami tidak bisa apa yang dikatakan tadi
sudah ibu juga sudah mendengar langsung bahwa ada rasa ketakutan Pak Johan. Jadi saya juga kalau dalam pertanyaan jujur saja saya takut dijebak. Kalau dijebak ngomong sama saya Pak. Nanti biar begini Bu, kalau jebakan itu kan gampang. Di saat saya berdua dengan Pak Johan bilang apapun juga ditekan apa saya bisa aja. Nanti saya akan jebakan hukum ini. Kan gitu. Karena apa? Kelihatannya ada rasa, kalau menurut saya ada sentimen pribadi atau entah apa, dan saya tidak merasa seperti itu, tetapi saya lurus-lurus saja. Artinya begini, nah ini dengan adanya permasalahan ini dibuka di kantor DPRD, yang dalam hal ini di komisinya yang membidangi adalah Komisi 2. Pertama, saya ingin bertanya kepada DPRD, ya, kalau sudah seperti ini, apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini melarang untuk mempublikasikan juklat dan juknis? Ya. Kalau memang itu dikecualikan, apa yang menjadi rahasia negara dari juklat dan juknis ini? Artinya ini ada rahasia negara, ada yang nggak perlu dirahasiakan oleh negara, gitu kan? Karena menurut saya rahasia negara itu yang ada itu adanya di Pak Prabowo, kan itu. Yang lain tidak, nggak ada sebetulnya. Cuman saya jadi ingin bertanya ini ke DPRD, benarkah ini seperti ini? Tolong dan ditindaklanjuti Pak. Karena apa? Kami tidak akan menuntut lagi ke pertanian kalau sudah seperti ini. Kami akan datang ke Komisi 2 yang membidangi. Sebagai wakil kami, walaupun kami ada di wilayah selatan, bukan dapil ibu, tetapi ibu sudah duduk di DPRD, ya, adalah ibu saya. Betul. Ibu masyarakat Subang. Terus kalau memang itu dikecualikan, saya akan lepas itu semua. Buat apa saya perhatikan? Mau ditanam kayak, mau dihancurin kayak gitu kan? Ini kan saya dibikin buta dengan jumlah bisnis ini dibikin buta. Saya mau mengacu kemana? Rek nyalahkeun naon? Rek nempo naon? Pengawasan apa? Untuk apa ada peran serta masyarakat saya didorong-dorong? Kan itu. Dan mulai sekarang saya kayaknya agak sulit untuk berbicara atau bertanya kepada saudara manajer. Kan gitu. Saya takut. Gitu kan? Oke, Nah, terus kedua, saya ingin tadi, karena ibu juga sudah mengetahui bahwa ini betul dan hibah. Ini hibah murni. Hibah murni bukan Bu? Kan? Hibah murni bukan? Kalau hibah murni urusan itu nggak tahu saya mah, karena ada saya mah paling di juknis yang tadi itu ketika ada juknisnya saya laksanakan sesuai juknis, takutnya salah apakah itu hibah murni atau bukan, saya kurang paham. Gadis dulu. Sebentar, ini kalau tadi undangan permohonan saya, ya, permohonan saya tidak menghadirkan Bu Kadis, ini ya, terjadi misalkan tidak menghadirkan Bu Kadis, terus Komisi 2 akhirnya tidak menghadirkan Bu Kadis, kembali saya bertanya, tadi manajer apa? Saya selaku manajer PIU. PIU itu artinya Project Implementasi Unit. implementasi unit, gitu kan? Artinya implementasi itu sesuatu yang direncanakan mungkin kan gitu. Implementasi dalam segala hal ini kan harusnya sih tahu, kan gitu, harusnya tahu. Ada PPK. Sebentar, PPT kalau itu di dinas yang bukan ditunjuk sama PA struktural itu mas dan itu struktural. juga ikut bertanggung jawab karena di juknis yang sudah tadi saya sebutkan, Ya saya ketika upline itu jadi dibentuk, tuan Johan begini, saya kan hanya bertanya. Jangan melepas Anda tidak menguasai. Tidak. Jangan Iya. melepas. Saya kan bertanya kepada manajer yang saya ketahui sebagai masyarakat. Saya masyarakat, ya orang buta aturan. Dalam hal ini hanya bertanya kepada DPRD. Kalau tentang ini saja sudah, tentang anggaran ini sudah tidak tahu, manajer, kamu untuk ada bukan yang bisa menjelaskan. Apakah ini saya juga kan belum tahu bahwa ini
betul hibah murni atau ini Bisa menambahkan. ada ranahnya misalkan nanti ada hibah yang apa ya, ada keterikatan ke depannya. Kita kan nggak tahu karena itu ada di MOU, pasti itu ada di MOU gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini yang tadi dibacakan dalam aturan ini sepintas ini aturan tentang aturan ini bukan hibah, ini pinjaman. Aturan ini silakan dibuka coba. Ini pinjaman. Nyaman nih. Kita sudah buka ini. Coba mungkin di sini juga ada nih yang buka Google, tapi susah di-download tuh. Itu mungkin ada kunci juga orang-orang yang Kementannya. Jadi maksudnya hibah murni itu maksudnya. Ya, Yang disebutkan hibah di sini. Hibah memang hibah murni. hibah Tidak murni. pengembalian. Berarti aturannya bukan yang ini. Yang tadi disampaikan. Tetapi dalam hibah ini itu harus ada swadaya. Jadi kita meminjamkan menghasilkan uang pertama ini untuk kegiatan misalkan bikin jutek seharga 200 juta nih. Nah, langsung dikerjakan nih sama kelompok pemain 200 juta. Tetapi di dalam 200 juta itu harus ada namanya apa sih? Swadaya. Swadayanya adalah 20% dari 200 juta. 200 juta nih kami kasih ketentuan. Misalkan nih speknya dalam 200 juta itu misalkan 500 meter di apa itu namanya? Di situ. Nah, kegiatan pertanian. Tetapi karena ini harus wajib swadaya bantuan ini dan masyarakatnya dari 200 juta itu berarti petani swadayanya 20% dari 200 juta berapa? 200 juta 20% 40 berarti pengerjaannya itu dari satu misalkan satu kilo kerja berarti harus lebih. Kalau di situ misalkan bisa swadayanya jadi di hotmix. Ya. Gini aja gini, biar tidak melebar nih kemana-mana. Sebetulnya sangat simpel Bu, permintaan daripada LSM Baraka Taktak ini. Mereka hanya meminta juklak juknis untuk dipelajari. Itu saja, betul ya Kang ya? Enggak minta apa kan? Nah, nanti nih si Kang Omai beserta rekan-rekan itu akan meninjau langsung. Saya sarankan jangan bilang-bilang gitu kan? Saya bilang, sok lihat silakan datang ke sana sesuai enggak? Nanti ketika memang ada apa-apa silakan kontak lagi kami. Gitu. Karena memang di dalam ini pengawasan ada di kita. Tetapi semua sepenuhnya pekerjaan ada di Komisi 2 ini hanya memberikan pengawasan. Nah, ketika ada pelanggaran silakan berhubungan dengan BPKP dan IRDA. Nah, artinya nih Bu Nenden biar tidak panjang lebar nih. Lebih jelasnya kita tersebut lagi ya Kang ya. Kang Omai beserta teman-teman hanya ingin minta juklak dan juknisnya. Itu sih. Nah, Sebetulnya tidak ada itu. Ya. Kita harus penjelasan nih. Ya. Ini tanah kita kawan. Ya, itu lah. Dengan penjelasan sebetulnya dengan apa yang tadi dibilang ada swadaya 20%. Biasanya itu akal-akalan dana anggaran alokasi khusus yang ada stimulan di situ. Itu biasa. Kenapa jadi dana talang? Kenapa pun harus ada 20%? Dan kan sebagai tumpang tindih, makanya kami tanya. Apa sih sebetulnya? Makanya saya bilang nanti akan pelajaran juga ya Kang ya. Biar kita juga bisa. Kenapa waktu itu juga mengambil juklak juknis itu ya salah satunya untuk kepentingan itu ya Bu ya. Betul. Untuk mengetahui semua itu kan. Nah jadi tolong nih sekali lagi karena saya sih sudah menyerahkan semuanya nih ya. Silakan sok lakukan ketika ada pelanggaran berhubungan dan kami pun begitu. Nah sekarang tolong nih sekali lagi nih biar lebih detail. Tinggal berkirim surat dulu. Kalau kami tidak mau berkirim surat, bagaimana? Apa terus-terusan kami tiap Yang hari ini ya Bu aksi? ya, saya persempit tadi kata itu. Karena ini Pertama para kasihan kata banget. meminta juklak juknis. Ya. Katanya harus bersurat. Saya warga masyarakat harus taat aturan. Aturannya dalam undang-undang. Undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik terkecuali yang dikecualikan. Siap. Proses penegakan hukum
apabila seseorang atau kelompok atau golongan menabrak atau melanggar aturan hukum, Apa itunya? apa sanksinya? Kalau memang seperti ini kan harus ada sanksi. Jangan sampai kami beropini, ternyata jangan-jangan Pak Ibu Kadis itu nggak pernah baca, nggak pernah. Sekarang kan saya bikin surat aja saya mengindikasikan adanya penyimpangan, kan gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena berbeda kan dengan kebiasaan, gitu kan? Kenapa lari kepada kebiasaan? Ya aturannya saya nggak tahu, gitu kan? Aturannya saya nggak tahu. Lalu kalau memang tidak bisa aja ini, dan saya minta ini dipublikasikan aja. Saya minta dipublikasikan aja. Ya kalau tidak, mungkin saya harus ke Kementan dalam waktu dekat. Saudara Kementan. Ini sudah terprediksi oleh kami. Ini Kami ada- sudah melayangkan surat ke Kementan untuk hari Senin kami berangkat. Berangkat. Gitu. Iya. Jadi mempertanyakan ada apa ini dengan duit luar negeri dimainkan sama Kementan? Itu. Ini kan ada permainan ini. Permainan yang jelas. Saya belum kenal dengan Kementannya. Saya akan lebih daripada ke ente, Johan. Kalau misalkan ketemu dengan Kementan, kalau seperti ini tidak boleh dipublikasikan. Ini kan bukan suatu rahasia negara. Bang, Iya kan? Ini kan harus terpublikasikan. Ayo duit dibaca aja sekian puluh mil ya. Ayo dipublikasikan, saya dipakai nama sih. Iya kan? Payung hukum nggak beda dengan payung hukum DA. Nggak jauh lah seperti itu. Iya. Payung hukum itu akan mengacu kepada juklak juknis. Betul. Iya cek rakyat di pasisian sekolahnya tamatan SMP. Iya kan? Teknik Bogor belum bisa kok. Saya itu sekolah tamat SMP. Gitu. Tetapi saya suka mengikuti aturan. Saya nggak mau. Dan saya selalu ketakutan. Pak Johan aja takut. Saya lebih takut. Pak Johan lebih pintar dari saya akan terjebak nantinya. Kalau saya harus datang lagi ke pertanian. Iya kan? Saya nggak mau. Gitu. Oke, siap. Jadi ini saya minta kenapa saya minta di kantor DPRD? Dalam hal ini saya bukan minta di jabatannya saja. Satu poin harus digarisbawahi, Bu, bahwa juklak juknis ini harus dipertanyakan sama Ibu kepada peraturan perundang-undangan bahwa ini memang dirahasiakan oleh negara. Satu. Ya. Oke. Gini. Biar lebih jelas lagi ya. Karena memang juga juklak ini juga nggak dibawa ya, Bu ya? Nggak dibawa ya. Oke. Kalau itu kan nggak dikasih kan, dikasih hanya satu waktu itu ya. Oke. Saya tanya sekali lagi. Kalau juklak juknis itu bukan untuk diberikan ya, Bu ya? Bukan untuk diberikan ya, Kang ya? Ya. Tapi dijelaskan. Nah, siap nggak nih ketika Dipublikasikan. iya maksudnya akan dijelaskan nanti ke Kang lah ya. Siap nggak nih pada saat nanti kita namun ayeuna tidak anggar kamu aya juklak juknis kita gitu kan. Nah, nanti gini. Saya kasih waktu lagi nih. Ya benar ya, Kang ya? Ya. Kita kasih waktu lagi untuk menjelaskan juklak juknis. Nah, karena mungkin Kang Omay beserta teman-teman juga ingin bukan artinya takut dijebak dan sebagainya ya biar kita ada saksinya mungkin. Negara itu pakai retorika. Ya. Jadi kita jadwalkan. Oke? Jadwalkan kembali ya. Kita jadwalkan kembali untuk menjelaskan juklak juknisnya di depan teman-teman. Setuju nggak? Setuju ya. Setuju ya. Nah, kita tapi dengan satu syarat. Karena kita juga harus ada titik akhir nih. Ya kan, betul nggak? Satu, ketika saya nanti memanggil ulang semua ada. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Mulai dari PPK-nya, konsultannya, seperti halnya kemarin itu harus hadir.